Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafi'il muhimmat wa kashifil mudlahimat. Wassalatu wassalamu ala sayyidil makhluqat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sadat. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya muliakan Al-Muhtaram Andri Guruta Mudir Ma'had Ali Asadiyah, Syekhna Syekh Hasan. Nah, syukran ala hudurikum. Al-Asatizah, Al-Fadil, Tolabat mahasantri, ya, mahasantri, mahasantriwati, Ma'had Ali Asadiyah. Alhamdulillah, awalan nashkur, terima kasih ya karena diundang ya untuk majelis ilmu ini, untuk kita sama-sama mendengarkan ya sedikit ilmu pengalaman kami ya, seperti mana judul yang diberikan. Sebenarnya kalau kita kaitkan dengan moderasi beragama dalam manhaj al-khitab ad-dini al-muasir ya, Syekhna Ustaz Hasan, sami'tum hadza fil azhar yani. Nah, metodologi pendekatan dakwah yang modern sekarang ini, istilah wasatiyah atau moderasi ya, kita ada 3 bahagian yang perlu kita ketahui. Yang pertama sekali, wasatiyatul ummah ya. Kedua, wasatiyatul Islam. Dan yang ketiga, wasatiyatut tadayyun ya, yang kita akan jadikan sebagai subjek pada hari ini, yaitu moderasi beragama, artinya wasatiyatut tadayyun. Dan ini memang menjadi permasalahan sosial umat Islam ya sekarang ini. Kalau wasatiyatul ummah ya, itu sebenarnya sudah melekat kepada umat Islam ini sebagai ummatan wasatan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas ila akhiril ayat. Artinya kalau kita umat Islam mesti umat wasati. Jadi kalau ada yang tidak wasati, itu bukan umat Islam itu. Jadi umat Islam itu umat yang moderat. Jadi kalau orang yang tidak moderat itu bukan bagian daripada umat Islam.
Ini harus diperhatikan karena kita sekarang ini ada juga permasalahan munculnya umat Islam yang ekstrim atau umat Islam yang radikal, macam-macam istilah yang digunakan. Sepatutnya tidak ada itu. Ya, karena dalam Al-Quran sudah tegas. Wa kadzalika ja'alnakum. Ya, ja'ala itu fi'il madhi. Yufid as-subut. Ya, artinya memang sudah itulah sifat umat Islam itu mesti moderat. Ya, dan inilah yang perlu kita ingatkan kepada umat Islam. Ya, supaya umat Islam sekarang ini jangan ada label-label lain selain daripada umat wasat. Jangan ada umat moderat yang radikal, umat yang ekstrim, umat yang keras, macam-macam. Itu tidak ada. Kalau umat Islam itu mesti moderat. Ya. Yang kedua, wasatiyatul Islam itu diambil dari pernyataan Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya risalah junjungan Nabi kita Muhammad itu adalah risalah Islam, itu adalah rahmat. Ya, itu adalah rahmat. Ya, jadi Islam itu memang sudah wasati. Ya, memang sudah wasati. Jadi umatnya, agamanya itu sudah moderat. Kalau ada yang di luar moderat, itu bukan Islam itu. Cuma tegas sekali ya, agak keras. Ya. Tapi itu yang sebenarnya, karena disebutkan di dalam kanun, undang-undang yang kita pahami dari Al-Quranul Karim. Dan ini ayat-ayat saya sebut ini ayat syariah, ayat muhkamat yang tidak perlu menerima pentakwilan dari sudut ilmu tafsir. Ya, dia muhkamat. Ya. Dan yang menjadi masalah kita ya inilah yang disebutkan di dalam tema kita, moderasi beragama. Ya. Bagaimana mengamalkan agama itu? Nah itu. Jadi ada sebagian umat Islam dalam beragama ini terlalu keras, ya, dan selalu menilai orang luar daripada dirinya sendiri. Nah, akhirnya berpikiran, nah ini salah, ini tak betul, ini macam-macam ya istilah yang digunakan. Ini bid'ah, ini syirik, ini macam-macam. Ya, cara dia hendak mengikut sunnah, ya, bertentangan dengan sunnah, macam-macam istilah yang digunakan. Itu adalah efek daripada at-tadayyun. Ya, bagaimana kita beragama, padahal tadi asasnya sudah ada. Ya. Jadi kalau kita ambil kaidah mantik, ya, kalau umatnya sudah moderat, agamanya sudah moderat, maka sudah tentu dipastikan beragama pun moderat. Tapi ini tidak. Ya, jadi inilah permasalahan yang menjadi pekerjaan kita ya, di dalam dakwah kita, atau istilah yang digunakan oleh ulama sekarang al-khitab ad-dini. Ya, karena orang sekarang ini terkadang alergi menggunakan istilah dakwah itu. Ya, seakan-akan mau memaksa orang ya masuk Islam. Ya, padahal tidak begitu pemahamannya. Tapi dari awal sudah
ya masuk dalam pemahaman umat Islam ini. Kalau bicara dakwah, maknanya kita ya, sodorkan agama itu kepada orang lain. Ya. Macam jamaah-jamaah lah. Ya, kalau sudah beri pengajian sedikit, beri, oh yuk bergabung yuk. Ya bergabung, yang disuruh bergabung. Nah, itu kan sebenarnya ndak etis itu. Ya, ndak etis. Islam tidak bisa begitu cara berdakwah. Jadi itulah sebabnya ulama kontemporer sekarang yang takhasus bidang dakwah, dia menggunakan istilah al-khitab ad-dini. Ya, al-khitab ad-dini. Ya, artinya bagaimana menampilkan ya agama itu kepada orang lain. Ya, malah sekarang ada manhaj al-khitab ad-dini al-muasir, ya, yang kontemporer, artinya yang sesuai dengan kita sekarang ini. Ya, jadi umat Islam itu harus pandai menampilkan Islam itu kepada orang lain, ya, sehingga orang lain itu tidak curiga dengan agama kita. Sekarang ini muncul Islamofobia, artinya seakan-akan bosan atau takut atau tidak suka ya, dengan agama Islam ini, terutama dari Barat lah, ya dari Barat. Ya, dia menganggap bahwa asal bicara tentang orang Islam, maka dia akan bicara tentang teroris. Ya, dianggap orang Islam ini di kepalanya itu hanya teror saja. Nauzubillah. Ya. Jadi bagaimana supaya pemahaman ini kita bisa kembalikan kepada pemahaman yang sebenarnya. Ya. Padahal tadi kita sudah tahu bahwa Islam ini rahmat, umat ini moderat. Ya, tapi kenapa orang luar menganggap kita ini terorisme, berpahaman teroris, ya, keras, tidak tahu hidup berdampingan. Nah, dan yang anehnya, pikiran-pikiran semacam ini masuk di negara yang mayoritas umat Islam. Ya, masuk. Ya, termasuk kita di Indonesia lah. Sepatutnya di Indonesia tidak ada persoalan ini karena kita yang mayoritas. Maknanya kita tidak mampu menampilkan Islam itu, ya, sebagai umat moderat. Sebagai agama yang moderat. Ya. Nah, inilah yang menjadi pekerjaan kita. Jadi harus restructure. Kita harus kembali menyusun semula. Ya, bagaimana kita memperlihatkan bahwa saya ini orang Islam, dan orang yang bukan Islam itu merasa bahwa kita ini tidak ada bahayanya sama sekali, ya, tidak ada kecurigaan sama sekali. Ya, itu yang perlu menjadi perhatian kita. Ini bicara soal ke dalam umat Islam, dan ini yang sesuai dengan apa yang ditunjukkan di dalam Al-Quran. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar supaya umat Islam itu menjadi contoh kepada manusia lain. Nah, jadi ini yang saya selalu katakan kalau disuruh ceramah ya tentang ya moderasi ini, ya, bahwa sebenarnya masalahnya kita sekarang ini, kita umat Islam tidak mampu menjadi contoh.
Ya, dalam kehidupan kita saja, kehidupan sehari-hari, ya, kehidupan keluarga, kehidupan suami istri. Kalau ini dapat dituntun sesuai dengan syariah, sesuai dengan akhlak Islamiyah di dalam membina usrah sa'idah yang ada di dalam ajaran agama kita, maka tentu umat lain akan mencontohi bagaimana keluarga Islam. Ya. Tetapi ini tidak memberi contoh, justru terkadang masyarakat Islam ini banyak sekali perceraian, banyak. Ya, pernah dibuat satu kajian, ya, di Singapura. Singapura itu kan ada umat Islam, dia minoritas. Ada juga bukan Islam, ya, agama Konfusius, agama Cina, ada agama Nasrani dan lain-lain. Ya. Jadi peneliti ini membuat kajian tentang keluarga. Yang membingungkan kita, kenapa umat Islam yang minoritas di Singapura ini, dia yang terbanyak perceraiannya. Ya, maknanya ada permasalahan di situ, permasalahan di dalam membina rumah tangga. Kita di sini, saya tidak pernah mendapatkan satu kajian. Ya, sepatutnya adalah kajian di Wajo kah, di mana, pamannya bagaimana, ya, membina keluarga bahagia. Itu satu contoh. Ya, bagaimana bertetangga. Ya, itu perlu diperlihatkan kepada umat lain bahwa kita ini bertetangga dengan sangat setia. Ya, tidak ada umat Islam yang menyakiti tetangganya, karena konsep kita itu tidak menghargai tetangga, itu maknanya iman kita itu tidak sempurna. Dalam hadis kan banyak disebutkan. Ya. Jadi ini perlu kita perlihatkan, artinya contoh-contoh kehidupan yang sederhana itu. Ya. Bukan dari sudut keberagamaan, artinya bagaimana kita sembahyang berjamaah, bagaimana kita puasa di bulan suci Ramadan, ya, secara jamaah umat Islam ini, untuk memperlihatkan kepada orang lain, sehingga mereka bisa menjadikan kita sebagai contoh. Dan kalau kita kembali kepada sejarah dakwah itu, sebenarnya keberhasilan dakwah Islam ini dalam masa yang tidak begitu lama, Islam ini boleh bertebaran di seluruh dunia. Ya. Kalau mengikut kajian Syekh Muhammad Abduh, ya, dalam Risalatut Tauhidnya, ya, dia sebut bahwa tidak ada agama di dunia ini dari sudut pengembangannya jauh lebih cepat dibanding dengan agama Islam. Ya, tidak ada. Dalam kurun hanya beberapa abad saja, Islam sudah sampai ke Eropa, sampai kemana-mana. Ya. Dengan diawali seorang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian masuk istrinya, kemudian masuk sepupunya, akhirnya berkembang terus. Dan akhirnya kalau kita lihat sekarang ini termasuk agama yang terbesar kedua umat Islam ini. Ya. Dan ada yang memperkirakan dengan sebab itulah sebenarnya, ya, orang-orang di luar ini melihat sejarah ini, dia takut dengan perkembangan umat Islam ini. Ya, dia takut. Ya. Dengan takut ini mereka berusaha lah. Ya. Bagaimana caranya muncullah Islamofobia, ya, muncullah jamaah-jamaah
Islam yang ekstrim yang dibuat oleh orang-orang luar. Ya, akhirnya antara umat Islam sendiri yang bergaduh, yang tidak memberi contoh kepada ukhuwah Islamiyah. Justru kita yang bergaduh. Ya. Model dakwah kita bertentangan antara satu jamaah dengan jamaah lain. Akhirnya jamaah lain tersinggung, macam-macam. Jadi akhirnya ukhuwah itu tidak menjadi contoh ya, kepada umat lain. Malah statement yang mengatakan ya tidak ada bedanya dengan agama lain. Ya, agama lain yang bergaduh, agama Islam pun juga begitu. Nah, inilah yang perlu menjadi perhatian ya kepada kita ya, supaya kita mempertahankan moderasi beragama itu, sehingga tidak muncul isu-isu yang menjadikan Islam itu tercela atau menjadikan Islam itu tidak harmonis. Nah, seakan-akan Islam sebelah sana lain, Islam Sunni lain. Ya, akhirnya terjadi perbedaan itu. Dan satu modal kita di dalam perkembangan masyarakat Islam ini, bahwa kita ada satu pemahaman atau manhajul fahmi lidin al-islami, metodologi pendekatan pemahaman agama Islam, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, alhamdulillah kita di sini merupakan pembela Ahli Sunnah wal Jamaah. Dari dulu, dari Andri Guruta Kiai Haji Muhammad As'ad ya, sudah 100 tahun ya, menanamkan bibit-bibit ilmu itu berdasarkan dengan kepahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang kita pahami secara jelas, kalau di bidang fikih itu kita ada mazahibul arba'ah. Dari sudut ibadah, supaya masyarakat tidak bingung, kita jadikan mazhab Imam Asy-Syafi'i ya sebagai amalan. Ya, itu sudah menjadi tradisi kita. Dari segi akidah juga begitu. Kita sudah ada manhaj Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi ya. Beliaulah yang merumuskan rumusan-rumusan akidah sesuai dengan ahli sunnah, berasaskan dengan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasulullah. Artinya seseorang yang mau mengenali Allah pasti melalui sifatnya, karena zatnya tidak mungkin. Jadi melalui sifat. Itu belajar tauhid itu. Jadi kita bukan belajar tauhid 3, bukan. Tauhid 3 itu tidak membawa kepada ma'rifatullah. Itu terus terang saja. Saya sudah buat kajian banyak sekali waktu saya menjadi direktur Ahli Sunnah wal Jamaah di Brunei Darussalam. Tidak ada sama sekali. Itu hanya teori yang dirumuskan oleh seorang ulama, yang ditantang oleh ulama mayoritas, ya, kemudian dihidupkan kembali. Dan kita disuguhi 1 abad sudah
abad ke-20 kita disuguhi dengan itu, sehingga kita lihat tauhid, ilmu tauhid yang bertebaran terutama di Indonesia ini terkadang dia gabungkan. Ya, dia gabungkan. Jadi saya melihat kita lebih baik kembali kepada yang asas daripada kita gabungkan, menjadikan umat Islam bingung di dalam memahami ma'rifatullah, di dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira Guru Haji As'ad ada buku yang ditulis tentang akidah itu. Guru Tambo Dalek ada. Inilah yang kita sekarang ini mau perbarui cetakannya dan kita sebarkan kepada seluruh pondok-pondok pesantren supaya diajarkan kembali. Guru Tambo Dalek menulis Maziyatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, keistimewaan Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu dalam bahasa Bugis. Ya. Ada Al-Hidayatul Jaliyah, Ar-Risalatul Bahiyah. Ini semua ilmu tauhid untuk peringkat dasar dan menengah. Nah, inilah yang kita mau kembalikan supaya tidak usah kita merujuk ya, kepada rujukan-rujukan yang tidak tahu siapa yang membuatnya. Saya kira kita di Asadiyah juga ini begitu. Ya, kita berusaha bagaimana warisan syajaratul ilm atau sanad ilmu yang diwariskan oleh Andre Gurutta, Haji As'ad dan guru-guru kita yang sesudahnya itu kita jadikan sebagai pegangan ya, di dalam beramal dalam agama ini ya, karena kita paham moderasi atau wasatiyah ini sebenarnya adalah ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada wasatiyah dari Syiah, tidak ada wasatiyah dari jamaah-jamaah lain, tidak ada. Ya. Jadi kalau kita suguhkan wasatiyah dan bukan ahli sunnah itu tidak ada manfaatnya bagi saya terkait dengan moderat beragama ini. Ya, jadi itulah pentingnya dan alhamdulillah ya kita ya terutama di Wajo dan sekitarnya ini kita ada ya, Saadiyah yang masih lagi aktif, eksis ya, dan Darud Dawah wal Irsyad yang sebenarnya satu sumber ya satu sumber. Malah saya pribadi dulu kalau mau pergi ke Parepare itu saya bermalam di Singkang, belum ada mobil yang langsung dari Siwa ke Parepare. Jadi bermalam di Singkang, saya singgah belajar di Guru Tainus Maratang kalau kebetulan pengajiannya tentang Tanwirul Qulub dan terkait dengan ilmu tasawuf. Saya belajar dan saya merasa bahwa itulah mungkin yang yang mendorong saya sehingga takhasus saya di samping akidah juga tasawuf. Ya, karena saya belajar dari beliau langsung ya di Masjid Raya ya, tidak salah tempatnya beliau. Saya berapa kali? Mungkin ada sampai 5-7 kali lah. Ya, kalau saya singgah di situ. Waktu itu masih aliyah saya di Parepare. Selalu singgah di sini, ada kawan saya dulu dari Siwa juga, jadi saya singgah di rumahnya bermalam dan ikut maghrib isya ya, belajar di situ ya. Dan alhamdulillah pemahaman tasawuf yang wasati ini ya, yang tidak macam-macam pemahamannya, itulah yang kita warisi, tasawuf ahli sunnah wal jamaah. Dalam Tanwirul Qulub itu bagus, fikihnya ada di situ, tauhidnya ada di situ. Walaupun buku itu dikarang oleh Sidi Muhammad Amin Al-Kurdi
Tarekah Naksabandiyah, tetapi ini secara umum dan diijazahkan kepada seluruh umat Islam. Itu sebabnya Asadiyah, DDI mengajarkan di pondok-pondok pesantren. Mudah-mudahan sampai sekarang masih diajarkan lagi. Itu adalah asas ya, pemahaman, karena 3 ilmu inilah yang disebut ilmu fardu ain di dalam ahli sunnah wal jamaah. Ilmu fikhi, ilmu tauhid terkait dengan iman, dan ilmu ihsan. Ya, 3 itu. Ilmu ihsan ini ya tasawuf lah. Ya, tasawuf. Terkadang muncul golongan tidak mau tasawuf, menganggap itu membawa kepada pemahaman yang keliru. Itu na'udzubillah lah. Ya, tasawuf ini bukan sekarang ini. Di abad pertama Islam sudah ada. Nilai-nilai tasawuf itu sudah diajarkan, terus sudah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau namanya kamu tidak suka, ya itu perbincangan ilmu lah di situ. Tapi kalau ilmunya kamu tidak suka, itu maknanya kamu tidak paham tentang ajaran Islam yang sebenarnya. Nah, itu yang bisa kita. Jadi saya bisa memastikan itu. Kalau kita bicara wasatiyah ini, bicaralah dengan ahli sunnah. Karena dalam Islam ini yang wasatiyah itu ahli sunnah wal jamaah. Yang kita pahami yang saya sebutkan tadi. Bukan ahli sunnah yang dipahami di luar itu, bukan. Ya. Tapi ahli sunnah yang saya jelaskan, yang memang kita warisi. Ya, jauh sebelum Abu Hasan Asy'ari sudah ada ahli sunnah ini. Di zaman sahabat sudah menyebut ahli sunnah itu. Ibnu Abbas sudah menyebut. Di riwayat tafsir Ibnu Katsir sudah disebut. Jadi tidak ada sedikit pun apa permasalahan sebenarnya. Nah, jadi itulah yang menguntungkan kita. Jadi saya yakin betul bahwa apa yang kita bawa, apa yang Asadiyah bawa, apa yang DDI bawa ini, itulah ilmu yang sebenarnya. Kalau sudah di Brunei, itulah Islam tulen. Ya, karena Brunei hampir sama juga. Ya, Brunei itu dia punya perlembagaan negara. Negara Brunei beragama Islam menurut ahli sunnah wal jamaah. Kemudian diperbaharui lagi mazhab Imam Asy-Syafi'i. Itu di Brunei. Jadi waktu saya bertugas di sana, banyak kasihan orang-orang kita yang masuk mendakwah di sana terpaksa harus dipulangkan karena tidak sesuai dakwahnya ya dengan polisi ya kerajaannya. Ya, banyak orang-orang kita dari organisasi lain yang ini. Tapi DDI alhamdulillah saya 9 tahun. Ya, 9 tahun menjadi direktur penelitian ahli sunnah wal jamaah di Brunei Darussalam. Itu saya bersyukur lah. Saya bersyukur. Di Malaysia juga begitu. Di Malaysia waktu mau dirubah undang-undang yang mengatakan agama persekutuan Islam, ulama minta supaya Islam di situ diberi catatan bahwa Islam yang dimaksud bukan Islam secara umum, tapi Islam ahli sunnah wal jamaah. Ya. Saya juga termasuk ahli jawatan kuasa, artinya panitia juga lah. Ya, diberikan untuk membuat sejarah ya ahli sunnah ini. Alhamdulillah. Ya. Jadi saya mengatakan bahwa saya bisa memberikan modal ilmu kepada mereka itu dari Darud Da'wah Irsyad, dari Asadiyah, dari Tanwirul Qulub tadi yang diajarkan oleh Andri Gurupta. Ya.
Jadi itu saya katakan bahwa alhamdulillah kita mesti pertahankan itu. Ya. Organisasi kita ini mesti bertahan, jangan sekali-kali ada gejala memasukkan pemikiran-pemikiran yang baru yang tidak sesuai dengan syajaratul ilmi yang sudah kita pastikan dari Andre Guruta, Kiai Haji As'ad Al-Bugisi. Karena itulah sumber kita itu. Jadi mesti kita pertahan dan mesti kita perdalam. Karena kalau kita tidak pahami betul, orang boleh merubah-rubah nanti. Orang boleh merubah-rubah. Akan datang, apalagi generasi muda sekarang ini mudah sekali terpancing dengan pemikiran-pemikiran baru. Apalagi kalau dia sudah mendengar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada Sunnah. Mari kita sama-sama mengamalkan Sunnah. Mari kita sama-sama makan buah-buah Sunnah. Itu semua begitu. Saya bilang ini mau disempitkan Islam kemana seperti ini? Ini kan model dakwah yang tidak sesuai dengan yang saya katakan tadi, manhaj al-khitab ad-dini. Padahal Ibnu Qayyim al-Jauziyah sendiri dari rujukan terkadang mereka juga itu mengatakan bahwa buah yang paling bermanfaat adalah buah yang ada di kampung kita. Jadi kalau kita ini makan durian lah, makan lansat, ya, makan buah-buah yang ada di sini. Jangan diprioritaskan harus makan kurma lah, ya, harus makan zaitun lah. Memang bagus kita makan itu, tapi itu kan mahal karena diimpor dari luar. Ya, sedangkan ulama yang mengkaji khasiat buah-buah ini, ulama kita mengatakan bahwa buah yang paling berkhasiat untuk kita ini adalah buah yang ada di kampung kita. Ya, buah yang ada di kampung kita. Ini bukan bermakna saya tidak usah makan tamar kalau Ramadan. Tidak, kita makan. Tetapi jangan buang duriannya baru makan tamar. Tidak, makan sama-sama lah. Ya. Artinya jangan dibatasi bahwa umat Islam harus makanannya sunnah juga. Malah cukur rambut pun harus sunnah juga. Jadi terlalu kan, pakaian harus sunnah juga. Ya, memang bagus. Ya. Konsep itu, tetapi itu menyempitkan kehidupan umat Islam. Akhirnya orang luar melihat kita ini gimana pemahaman seperti ini, bagaimana Islam seperti ini. Itulah yang disebut Islamofobia. Mereka takut dengan Islam ini, katanya. Ya. Artinya banyak sekali yang diatur. Padahal Islam ini rahmat menurut yang kita pahami. Ya. Jadi ini supaya kita boleh memahami betul, dan saya wasiatkanlah ya, supaya juzur ilmu kita itu mesti dipertahankan, mesti diperkokohkan. Mahasantri ini mesti belajar dengan kitab-kitab Andre Guruta itu. Ya, walaupun bukan dalam bahasa Arab, tidak apa-apa. Ya, dalam bahasa Bugis pun ya, kita belajar juga. Jangan tinggalkan bahasa Bugis itu. Karena kalau menurut pakar sains, pemahaman yang paling bagus adalah bahasa sendiri. Jadi kalau kita belajar akidah, mau memahami betul, harus melalui bahasa kita. Ya. Memang mungkin bukunya buku bahasa Arab, tapi kalau sudah dibahasakan dengan bahasa Bugis itu lebih mantap masuk, lebih mantap. Itu pandangan orang-orang ilmuwan lah, ya, ilmuwan. Belajar fikih, usulul fikih yang banyak sekali permasalahan-permasalahan akal di situ. Pemahamannya kita convert dulu ke dalam bahasa Bugis, ke orang Bugis, ya, barulah kita pahami.
Dan itu yang saya rasakan juga seperti itu. Mudah sekali. Ya, guru Tambo Dale dulu kalau mengajar kita Kawaid Al-Lughah Al-Arabiyah, ya dia terjemah dalam bahasa Bugis. Mantap sekali pemahamannya. Ya, mantap. Ya, sekarang ini kalau kita kembali baca bahasa Arabnya, sudah mantap juga. Ya, karena sudah memang awalnya sudah begitu. Kemudian kita sudah pahami betul bahasa Arab itu. Ya, jadi jangan tinggalkan juga bahasa. Ya, bahasa itu. Itu sebabnya kami di Darud Dawah wal Irsyad akan kembali mencetak ya, buku-buku karangan guru-guru semua, terutama guru Haji Abdul Rahman Ambo Dale, dan kita akan ajarkan pondok-pondok pesantren. Ya, pondok-pondok pesantren. Mungkin nanti kita akan ambil juga buku-bukunya guru Haji Asad. Ya. Rasanya ada juga ulumut tafsir. Ya. Kaukabul Munir ya. Ya, itu yang saya baca dulu waktu belajar usul tafsir di Parepare. Ya, kami hafal dulu itu. Nah, kemudian usul fikih. Ya, ada karangannya Guru Abdul Qadir, Guru Jasad, ada juga karangannya Guru Haji Abdul Rahman Ambo Dale. Nah, itu bagus sekali itu. Ya, ringkas tapi padat dan mudah kita pahami karena Guru itu mengambil dari bahasa Bugis ke bahasa Arab, kemudian ke bahasa Arab ke bahasa Bugis lagi, jadi mudah kita pahami. Si cocok ke ideologi, ya kecuali yang bukan Bugis ya, mungkin ada sedikit masalah lah. Tapi bagi kita Bugis ini wah cocok lah ada sedih. Ki baca bo na Guru tero, walaupun bahasa Arab tapi matema-tema. Ya, matema-tema. Jadi itulah yang kita harapkan ya. Ya, kepada kita semua. Jadi sekali lagi mungkin ini sebagai kesimpulan makna moderasi beragama ini, amalkanlah ahli sunnah wal jamaah itu. Dari 3 ilmu fardu ain, ilmu fikih, ilmu tauhid, dan ilmu ihsan atau ilmu tasawuf. Nah, itulah dia ilmu fardu ain yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Ya. Artinya ilmu yang mesti dipahami oleh setiap individu muslim. Ya, individu muslim. Jadi kalau kita di sini takhassus tafsir, maknanya kita mesti merujuk kepada tafsir ahli sunnah. Tidak perlu baca tafsir Syiah atau tafsir Mu'tazilah. Itu yang kelemahan kita sekarang ini karena kita tidak tahu rujukan ilmu. Ya, ini pengalaman saya mungkin ada puluhan tesis master PhD saya baca. Kelemahan mahasiswa kita ini karena tidak tahu rujukan. Ya, tidak tahu rujukan. Dia bicara tentang tentang fikih, tapi dia tidak kembali kepada maraji fikih yang sebenarnya. Nah, dia ambil buku-buku secondary yang kedua, ya, atau catatan-catatan yang baru, ya. Dan malah terkadang metodologinya dia tidak berasas kepada rujukan yang sebenarnya. Ya, jadi itu yang yang saya lihat dalam pengajian tafsir. Ya, kita ada banyak tafsir di Indonesia ini. Ya, saya juga ada dulu pernah aktif tafsir bahasa Bugis bersama Guru Kalisi Dendreng. Ya, Kalisi Dendreng. Saya sekretarisnya dulu. Jadi saya banyak baca buku itu. Ada 10 juz. Ya, saya teliti, saya ini kan terjemahan kawan-kawan dalam bahasa Bugis. Ya, itu juga saya bangga karena saya orang Wajo. Jadi makadai Guru tamuing iko nambo maceri kak nasaba bahasa Wajo nasang. Ya. Ya pun nasang sesa itu nasang kan di bahasa Sidendrengeng, kan di bahasa nasa ndak asli. Jadi nasang bahasa Arab, bahasa kasana, bahasa Wajo itu bahasa asli. Karena dia itu agak tua Wajo bahasa Ugi manang. Bahasa Ugi. Dia kon ketua Wajo dia nasa bahasa Ugi itu. Petana Tosaliwang itu. Ya. Tosaliwang.
Napa ni bahasa ugi na dia na dupa rupang. Ya dia na pada Kapatelenge. Kapatelenge engkau tu dialek-dialek lain. Ya, macam di Sopeng umpamanya, ada lain-lain. Di Bone juga sampai Sinjai lain lagi. Dia punya ini dialek-dialeknya. Itu penelitian. Ya, itu penelitian. Ya, jadi bahasa Bugis di sini, terutama Sadia lah, karena dia tidak pernah meninggalkan Sengkang. Ya, tentu bahasa Bugis yang asli. Guru Tajasat ya, menulis buku dalam bahasa Lontara itu. Jadi itu yang perlu menjadi kebanggaan kita yang belajar di ma'had kita ini. Ya, bahwa kita di sini ingin mencari ya, ilmu yang betul-betul murni, betul murni dari ahli sunnah wal jamaah itu, yang telah ada sejak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita bicara soal ahli sunnah itu, jangan bicara Abu Hasan Asy'ari, Maturidi, itu hanya akidah, itu hanya kaedah akidah yang dibuat oleh beliau. Kalau ahli sunnah secara umum itu dari sahabat lagi, seperti yang saya katakan tadi, dari sahabat. Malah kalau kita di Brunei itu, kita menganggap bahwa itulah nilai Islam ahli sunnah yang diwariskan Rasulullah kepada sahabatnya, kemudian sahabatnya kepada tabi'in, kemudian kepada tabi'in dan seterusnya, yang kita warisi sampai ke ulama-ulama kita, sampai ke guru-guru kita, ya, di Asadiyah ataupun di Darud Dawah wal Irsyad. Dan cara guru-guru dulu memberikan ilmu ini itu kan beda. Itu kalau kita di Jawa beda, kalau Nahdlatul Ulama, apalagi kalau di Muhammadiyah lain, ya lain. Nah, jadi bergembiralah kita. Ya. Dan kalau orang-orang kita banyak masuk NU, tidak apa-apalah. Ya, tapi sumber ilmu kita itu jangan dari sana, dari sini. Ya, dari sini. Karena itulah yang sesuai yang diamanahkan oleh Andre Guruta. Saya kira ini cukup lama ya, saya mohon maaf juga. Jadi saya pun memberikan ceramah ini tidak tidak terpusat, ya, ghair mutamarkiz. Ustazna yani kalamna yani kalam mutafarri' jidan yani. Ya, barakallahu fiik. Jadi itulah mudah-mudahan kita semua ya senantiasa diberikan kesungguhan, keikhlasan ya di dalam menuntut ilmu pengetahuan. Dan saya selalu mengatakan bersyukurlah ya kita dipilih untuk belajar di ma'had ini, karena ini adalah ma'had ahli. Kalau sejarahnya itu dibuat oleh 4 pesantren dulu ya, saya tadi bincang dengan Andre Guruta, 4 pesantren dulu yang buat mata ahli ini. Awalnya Andre Guruta Abdurrahman Ambodale, Andre Guruta Yunus Maratang, Andre Guruta Daud Ismail, Andre Guruta di Bone ya, Junaid. 4 orang itu diangkatlah Guruta Pabaja sebagai sekretaris Hay'atut Takaful waktu itu pertama ya, karena saya juga dulu di Parepare masuk ya sebagai mahasiswa, tapi bukan mahasiswa namanya, bukan mahasantri, bukan, kita belum mengenal mahasantri lagi ya, masih thalib lah ya, thalabah ya. Dan kita dulu masih seperti di sinilah, yang keluar di situ Kiai Muda ya, KM kilometer ya. ya. Cuma saya di Mangkosa itu saya rubah, saya minta mohon kepada Guruta Fahri Wajdi ya, supaya ma'had ahli di sini ini tidak salah pakai Kiai Muda. Sedangkan kiai saja ulama Sulawesi Selatan kan tidak berapa suka ya, kiai itu Nasir Lewi, Andre Guruta
atau gurutta. Ya. Jadi lebih baik kita ganti semua yang tamat lulus di Ma'had Ali Mangkoso itu mesti memakai lakab Ad-Dari dari Darud Da'wah wal Irsyad. Ya, maka Ad-Dari. Jadi sudah banyak itu, sudah banyak keluar Syekh Abdul Aziz Ad-Dari. Keren juga nama itu. Ya. Apalagi kalau jadi pimpinan pondok pesantren. Ya, di mana umpamanya pondok pesantren DDI di mana? Kemudian pimpinannya Syekh Abdul Aziz Ad-Dari. Ya, jadi ada sedikit kelainan lah. Saya kira Andre Gurutta juga nanti berpikir juga bagaimana kerjasama dengan Andre Gurutta, ya Haji Sagena, ya memikirkan itu. Ya, ini bukan saran, hanya sebagai ilustrasi lah, ya untuk melihat sekarang ini keadaan kita. Sebab sekarang ini kita ulama kita tuh tidak mau pakai kiai, ya tidak mau, dia mau membedakan dirinya. Jadi kalau kata kiai biarlah khusus di Jawa, kalau tuan guru biarlah ada di Sumbawa di mana di sana. Kalau Abuya biarlah di Sumatera. Maka kita di sini Gurutta atau Andre Gurutta. Saya lihat kalau DDI mengirim surat itu mesti ada AG. Ya, saya pun tidak bisa juga menolak kan. Ya, karena itu sudah menjadi kebiasaan administrasi. Ya, kita gunakan lah. Ya, dan mungkin ada baiknya juga. Ya, kita punya khusus. Ya, bukan bermakna kita yang terbaik, bukan. Tetapi kita punya khusus. Mudah-mudahan inilah yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wabillahi taufiq wal irsyad was sa'adah wa da'wah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.